kita tutupin nanti dengan karung begini. Nah, jadi tersamarkanlah, jadi orang-orang nggak curiga gitu. Karena kalau tidak pakai humidifier ini, pelembab ini, nanti akan kering tuh hidungnya. Doni mengatakan ke saya, Doni bilang, Pak, saya udah siap mau menyampaikan ke Ibu. Ya, selamat pagi teman-teman Detik Asa semuanya. Pagi ini kita lagi siap-siap menuju kontrakan Doni. Kemarin saya sudah mencari oksigen ini dan udah diisi juga. Nah, hari ini mau kita antarkan ke Doni. Menurut saya Doni ini butuh oksigen karena Doni kan sendiri di kontrakan, nggak ada siapa-siapa, takut terjadi apa-apa, sesak nafas, karena Doni itu sering sesak nafas. Nah, dengan adanya oksigen ini paling tidak bisa mengurangin sesaknya, minimal buat menambah kadar oksigen di dalam darahnya itu jadi bertambah dengan adanya oksigen. Meskipun Doni tidak terlalu sesak banget gitu, kita anjurkan Doni ini tetap memakai oksigen, tetap memakai dosis kadar oksigen yang rendah aja. Jadi kadar oksigen yang rendah, nah minimal tercukupilah kadar oksigen di dalam darahnya. Karena kenapa harus kita cukupi kadar oksigen di dalam darah? Karena untuk regenerasi sel tubuh dibutuhkan oksigen. Nah, semakin tercukupi oksigen di dalam tubuh, regenerasi sel atau pertumbuhan sel itu menjadi lebih baik. Nah, makanya sekarang mau nggak mau harus kita belikan oksigen untuk Doni. Jadi harus kita persiapkan semuanya. Nah, pagi ini kita mau menuju kontrakan, tapi begini teman-teman, karena ini siang hari ya, kita nggak mau mengundang perhatian warga di sana, takutnya mereka curiga kenapa kan bawa oksigen. Nah, jadi kita nanti bawanya ditutupin, jadi mobil langsung di depan gerbang rumahnya itu, ya otomatis warga nggak akan melihat pas menurunkan oksigen ini, tabung oksigen. Jadi kita tutupin nanti dengan karung begini. Nah, jadi tersamarkanlah, jadi orang-orang nggak curiga gitu. Sekarang kita persiapkan ini, kita bersihkan tabung ininya, humidifiernya. Sebentar. Kita bersihkan tabungnya, kita alkoholin. Karena ini bekas pakai juga teman-teman. Jadi harus dibersihkan, dihapus hamakan semuanya, semprot alkohol. Dan debu-debunya udah dilapin ini. Nah, jadi ini tujuannya tabung ini untuk melembabkan oksigen yang masuk ke tubuh. Nah, ini nanti diisi air, saya ambil dulu airnya. Nah, ini diisi air, ini namanya humidifiernya. Jadi tujuannya untuk udara yang masuk, oksigen yang masuk ke hidung itu sudah dilembabkan, sudah lembab udaranya, oksigennya. Karena kalau tidak pakai humidifier ini, pelembab ini, nanti akan kering tuh hidungnya.
kering bisa iritasi. Jadi harus dilembabkan dulu udara yang masuk ke dalam melalui saluran nafasnya. Nah, tadi kita sudah beli selang oksigennya. Selang oksigen ini kita tes ya. Takutnya nanti udah bawa nggak berfungsi. Kita tes dulu. Nah, jadi untuk Doni, kita buka dulu. Kemudian, nah untuk Doni nanti kita kasih 2 liter per menit. Jadi 2 liter per menit atau 3 liter. Karena Doni tidak sesak banget. Kasih aja 2-3 liter untuk pemeliharaan. 2 liter lah per menit. Tapi ketika Doni memang sesak, terasa sesak sekali, nanti ditingkatkan menjadi 4 liter. 4 liter lah, 3 atau 4 liter gitu. Nah, nanti ini kita tes ya. Nah, ini dimasukkan ke hidung ini. Nah, ini sebenarnya enak. Ada oksigen masuk. Jadi membantu udara yang kita hirup tadinya kurang karena ada kurang masuk ke tubuh. Nah, dengan adanya ini oksigen ini jadi bertambah oksigen yang masuk. Nah, ini terasa. Nah, ini berfungsi dengan baik ini oksigennya. Oke, teman-teman, kita langsung aja nanti. Oh, mau ini ya? Oh ya, iya bagus. Nah, oke. Jadi memang hari ini harus ada oksigen. Karena kenapa? Kemarin Doni mengatakan ke saya, Doni bilang, Pak, saya udah siap mau menyampaikan ke Ibu. Habis nasinya? Habis. Kurang nggak segitu? Cukup? Cemilan habis? Masih. Nanti mau dibawain cemilan apa? Kayak gitu-gitu aja? Yang satu juga nggak apa-apa, yang kayak di warung-warung biasa. Oh ya.
Jadi oksigen kita taruh di sebelah sana, karena kalau kita taruh di sini takutnya ada pengunjung atau tetangga, mereka melihat oksigen takut jadi bahan-bahan pertanyaan gitu. Jadi mending kita taruh di paling pojok. Sekarang kita pasang nasal kanulnya, selang oksigennya. Nah, dan nanti pakai ininya gini ya, masuk ke sini, terus di kencangan sini nih, kayak pakai masker biasa ya. Nah ya, nanti putar ini sampai cukup 2 liter per menit, cukup, nggak usah banyak-banyak, 2 liter per menit sampai angka di sini nih. Ini kan ada angka 1, nah angka 2 aja tanpa angka sih. Nah sampai 2 strip kedua, 1, oh sini strip ketiga, 4, 5, oh strip 2 aja ya, sampai strip 2 ya. Nah pakai ini nih tuh ya, karena meskipun Doni nggak terlalu merasa sesak, tapi ini dibutuhkan untuk regenerasi selnya. Jadi dengan terpenuhi kadar oksigen di dalam darah, pertumbuhan selnya akan lebih cepat, akan lebih bagus ya. Jadi sehari-hari Doni dipakai aja, nanti kalau habis nanti kita beli lagi ya. Apalagi kalau Doninya merasa sesak, nggak nyaman, pakai aja langsung ya, diputar aja itu ininya ke sini, bantalnya, atau tidur malam misalnya dipakai. Tapi jangan sampai nggak dipakai tapi hidup, nah jangan, kebuang nanti oksigennya ya. Nah ini udah dimatiin, nanti Doni tinggal pakai ya, harus dipakai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa, dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa ya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita sudah di tempat Doni, tapi sebenarnya tadi pagi saya sudah kesini mengantarkan sarapan, antar sarapan. Kebetulan hari hujan, mbaknya nggak bisa ngantar, jadi saya bawa kendaraan aja ke sini, antarin dulu sarapan ke Doni. Nah ini sudah jam sekitar jam 9-10an lah ya, kita kesini lagi. Nah kita tadi sudah setel oksigennya. Nah kita sudah jelaskan ke Doni bahwa Doni nanti harus pakai oksigen ya. Meskipun Doni nggak terlalu merasa sesak napas banget, tetapi Doni itu sebenarnya agak sesak kan? Sekarang udah nggak terlalu sesak. Nah nanti kalau Doni merasa sesak, kurang oksigennya rasanya, pakai oksigen ya. Tapi kalau memang nggak diperlukan, nggak usah. Nanti kalau Doni merasa kurang nyaman,
nanti ditutupin aja itu oksigennya biar nggak dilihat orang, takut mengundang pertanyaan-pertanyaan orang, nanti ditutup aja ya, tutup pakai baju biar nggak terlalu kelihatan. Oke. Nah, satu hal nih, kemarin Doni ngomong ke saya, Bapak, saya sudah siap mau terbuka sama Mama. Saya akan menyampaikan semuanya tentang kondisi saya. Sekarang saya sudah siap untuk menyampaikan semua ini. Nah, sekarang sebenarnya ini sudah lama kita sampaikan ke Doni agar Doni segera menyampaikan kondisinya ke mamahnya. Tetapi Doni belum siap sama sekali secara mental. Doni belum siap. Doni khawatir mamahnya shock mendengar kondisi Doni saat ini, karena beberapa bulan semenjak Doni sakit, Doni membatasi komunikasi bersama mamahnya. Paling dia chatting, tanya kondisi, hanya itu. Dan sekali-sekali nelfon itu juga sebentar dia batasin, dan saat dia nelfon dia berusaha, nada suaranya itu berusaha seperti tegar gitu, seperti bukan orang sakit, dikuat kencang-kencangin suaranya. Gimana kabar Mama? Ya, pokoknya basa-basi seperti itu. Saya hello, kemudian Mama maaf saya lagi ini, saya sibuk. Nah, jadi triknya dia biar stop ngomong sama mamahnya, dia bilang lagi sibuk, padahal dia udah nggak sanggup bicara, dikencang-kencangin, nggak sanggup. Tapi agar mamanya tidak tahu, Doni berusaha memberikan suaranya yang kencang, yang kuat, seakan-akan tidak ada apa-apa dengan dirinya. Oke, nah Doni, sekarang Doni siap menyampaikan ke Mama semuanya? Ya. Siap ya? Nanti akan kita sampaikan Doni, penyakit Doni, TB, hanya itu yang akan kita sampaikan ya. Jadi nanti pelan-pelan, nanti bertahap, kita nggak akan sampaikan semuanya, kita akan sampaikan secara bertahap. Kemudian Doni sudah tidak bekerja, harus disampaikan itu ya, itu harus disampaikan. Takutnya Mama mengira Doni masih bekerja ya. Oke, nah sekarang kita teleponnya. Pakai telepon HP saya apa HP Doni? Pakai HP saya aja. Nanti Doni sampaikan, Mah, nanti ada yang mau nelpon gitu. Emang kenapa Pak? Jadi gini Bu, ya mohon maaf, Ibu tenang ya Bu ya. Ibu tenang, Ibu nggak usah